Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 akan melakukan coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya sendiri, Ai Hendrawati dari SMK SPNP Tasikmalaya, ditemani oleh Mila Pramita dari SMP 1 Gunung Tanjung dan Dani dari SMP Quranic Science Boarding School. Selamat menyaksikan. Ibu, Waalaikumsalam, Pak. ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu ya. Gini Bu, ada hal yang akan saya sampaikan bahwa sebelum Ibu melakukan sesi coaching, tentunya dalam prosesnya ada beberapa hal Bu yang ingin dibicarakan terkait dengan proses coaching ini. Kita punya waktu kurang lebih 20 menitan ya Bu untuk berbincang. Nah, apakah Ibu bersedia Bu? Saya bersedia, Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai selama prosesnya apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching atau belum, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, jadi saya akan mendengarkan respon apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Dan jangan lupa Bu, harus sesuai dengan prinsip-prinsip coachingnya ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, sebelum prosesnya yaitu dalam pra-observasi akan ada yang akan saya tanyakan terlebih dahulu Bu. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Tentunya ada 3 kompetensi yang saya akan kembangkan ya Pak, yaitu dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan kreatif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah kemudian Bu, indikator apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu banyaknya tugas dengan penyelesaian yang bersamaan. Baik Ibu, nanti akan ada yang saya tanyakan lagi ya Bu setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya baik Bapak. Ya, baik, sekarang silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Iya baik Pak. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Ibu, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah baik. Saya perhatikan Ibu dari tadi kelihatannya agak berbeda. Kalau boleh tahu ada apa? Punya masalah apa Ibu? Iya Ibu bisa melihat juga ya dengan sikap saya mungkin selama ini begini Bu, kalau saya mulai istirahat, akhirnya saya sedang ada masalahnya saat ini memang saya merasa kesulitan untuk membagi waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang ditentukan. Apalagi tugas itu kan tidak hanya satu tugas, beberapa tugas, kemudian deadline waktunya juga hampir sama gitu, hampir berbarengan. Nah itu Ibu yang menjadi permasalahan saya selama ini. Oh itu ya yang menjadi permasalahan Ibu. Kalau begitu selama ini apakah Ibu bisa menyelesaikan masalah itu? Sebenarnya sih masih bisa terselesaikan, namun juga dengan kondisi dari keadaan mungkin saya capek, mungkin saya letih juga, yaitu sementara kan kalau kita bekerja dalam keadaan capek dan juga letih itu kan menjadi permasalahan juga Bu gitu dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Itu Ibu. Baik, Ibu hebat sekali. Dengan tugas begitu banyaknya, dengan keadaan lelah dan letih, Ibu bisa menyelesaikannya. Bagaimana cara Ibu bisa membagi waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang banyak tersebut? Iya Ibu, saya selain mengerjakan tugas-tugas dalam keadaan capek juga gitu ya. Selain itu juga saya sudah suka meminta bantuan kepada teman-teman saya yang terutama yang muda-muda gitu kan. Namun sebelumnya saya diberikan bimbingan dulu, diberikan dulu arahan dulu, dan juga sebagai regenerasi saya gitu kan, nanti kalau saya sudah tidak menjadi wakasek lagi atau saya sudah tidak ada lagi di sana, nanti kan mereka-mereka yang muda-muda yang bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, dan sebelumnya saya bimbing dulu, saya arahkan dulu supaya mereka bisa paham dan bisa mengerti, dan selanjutnya kalau mereka sudah paham kan mereka bisa membantu gitu dengan tugas-tugas saya gitu. Wah hebat sekali Ibu strateginya.
Selain itu, apalagi yang bisa Ibu lakukan agar tugas Ibu bisa terselesaikan dengan tepat waktu? Iya, selain juga saya meminta bantuan kepada teman-teman saya juga, saya juga yang paling penting saya bisa mengatur waktu gitu Bu, sehingga membuat jadwal secara terstruktur dan juga memprioritaskan tugas-tugas saya yang paling utama gitu kan. Mana yang paling penting untuk saya selesaikan. Itu jadi saya apa yang membuat schedule waktu yang paling tepatnya sih Ibu, mungkin seperti itu. Baik, Ibu hebat sekali dengan memiliki tujuan yang jelas. Ibu juga sudah menemukan solusinya sendiri. Kemudian sekarang Ibu sudah mempersiapkan regenerasi juga. Jadi kalau Ibu kepepet, Ibu bisa minta bantuan yang muda-muda yang sebelumnya sudah Ibu bimbing. Kemudian Ibu telah mampu mengidentifikasi permasalahan dan solusi permasalahan Ibu tersebut. Kemudian apa yang akan Ibu lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan dengan mengatasi permasalahan tersebut? Apa rencana aksi konkret yang akan dapat Ibu lakukan dengan meningkatkan pengelolaan waktu? Iya Ibu, saya juga selain apa yang tadi saya lakukan, saya juga mencoba untuk membuat waktu menjadi apa ya, reminder gitu kan, agar saya bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia gitu. Itu Ibu yang saya lakukan gitu. Jadi membuat jadwal sesuai jadwal terstruktur, mengingat waktunya di kapan itu pekerjaan harus selesai. Kemudian saya juga meminta bantuan kepada teman-teman saya juga yang paling penting bahwa saya mengatur jadwal schedule waktu sehingga waktu saya tidak terbuang sia-sia. Begitu Ibu yang saya lakukan. Bagus sekali, rencana aksi yang jelas Ibu, luar biasa. Bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi Ibu ini? Ya, saya selanjutnya akan memantau gitu kan perkembangan saya secara berkala, dan saya juga akan meminta umpan balik dari teman-teman saya. Itu Ibu yang saya lakukan juga. Kemudian apa yang dapat membantu di dalam menjaga komitmen Ibu? Tentunya memang kita sebagai makhluk sosial dan juga sebagai manusia biasa ya Ibu, tidak lepas dari bantuan orang lain. Saya juga akan meminta rekan kerja untuk apa ya, membantu saya, dan saya pun juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja saya bagaimana saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Itu Ibu. Bagus sekali Ibu, dalam berkomitmen itu Ibu benar-benar luar biasa. Ini yang terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi Ibu ini? Iya, tentunya memang saya akan bertanggung jawab sekali dengan tugas-tugas saya. Apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan hati dan nurani saya juga, dan saya juga akan melaksanakan dengan baik sesuai dengan tupoksi saya yang diberikan kepada saya. Itu Ibu. Baik Ibu. Kemudian ya Bu, siapa yang akan membantu Ibu untuk menindaklanjuti rencana Ibu ini? Iya, saya memang untuk menindaklanjuti ini tentunya perlu bantuan orang lain, dan karena memang siapa lagi kalau bukan rekan kerja ya Bu, tentunya rekan kerja saya yang bisa memberikan bantuan. Ibu, bagus sekali rencana Ibu itu. Mudah-mudahan Ibu apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan kesuksesan ya Bu. Amin Ibu, terima kasih Ibu, juga terima kasih waktunya, terima kasih atas supportnya, dan alhamdulillah saya sekarang sudah plong, saya sudah lega gitu dengan saya telah curhatnya sama Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Baik Ibu, setelah Ibu tadi melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah berjalan dengan lancar Bu coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak. Baik, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi Bu? Berjalan sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan menggali juga menemukan solusi dalam permasalahan. Baik Ibu, terima kasih. Namun selama Ibu tadi coaching, saya melakukan pengamatan dan ada beberapa catatan. Pertama, proses coaching berhasil dengan alur tirta ya Bu, yaitu menanyakan tujuan kepada coachee, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, semua sudah diarahkan ke coachee.
untuk mencari solusi dan sudah menemukan rasa tanggung jawabnya. Sudah fokus mendengarkan dengan arif dan sudah bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Untuk kedepannya kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak, mungkin saya lebih memperdalam lagi proses kucing dengan menggunakan alur tirta supaya lebih baik dan lebih terbiasa. Baik, alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan kedepannya kita bisa terlatih lagi dalam melaksanakan proses coaching ini. Baik Ibu, terima kasih itu saja. Sama-sama Bapak.